saya bangun usaha dari kopi, begitu. Kayaknya mahal deh kopinya. Kayak gitu. Nanti kita langsung kita dengarkan langsung dari Kang Aan bagaimana dan tips-tips apa nanti yang akan kita persiapkan buat kita bangun usaha kopi nih Kang Aan. Sebelumnya Kang Aan silakan mungkin diperkenalkan kembali Kang. Singkat ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan rasa syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua karunia nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan warga Kabupaten Bogor. Dan sebenarnya acara ini pun saya ditembak gitu sebenarnya. Wah, sama-sama ditembak ya. Ya bisa tidak bisa sebenarnya seperti Betul. itu. Tapi untuk memberikan insight tentang perkopian, insya Allah lah saya akan berikan pengalaman saya selama 10 tahun di kopi seperti apa seperti itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah dan uswah, sebagai suri teladan bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kurang ngopi kayaknya Kang. Iya, Kayaknya belum pada ngopi ya. Oh. Biasanya kalau energi ngopi itu meledak-ledak seperti ini. Betul. Ya alhamdulillah alamin. Ya terima kasih mungkin pada panitia yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Sebenarnya kemarin itu di Japri sama Bu Arum, Pak bisa ngisi kopi nggak? Saya juga nggak jawab langsung bisa atau tidak gitu, karena secara pengalaman saya juga nggak punya sertifikat untuk melatih, hanya mengandalkan pengalaman saya di kopi selama 10 tahun seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih sepanjang tahun biasa ada anak-anak ITB ataupun Unpad yang praktikum di roastery saya seperti itu. Bahkan nyampe 20 sampai 40 orang seperti itu. Setiap tahunnya bergantian. Seperti itu mungkin. Ya alhamdulillah pada sore hari ini saya mudah-mudahan bisa berbagi dengan Bapak Ibu adik-adik semuanya terkait dengan kopi. Ya kopi ini bagi saya ini sebuah anugerah ya. Sebuah minuman yang memberikan kekuatan, inspirasi, bahkan bisa menjadi booster bagi kita semua. Ya kalau lihat dari sejarahnya mungkin revolusi Prancis berawal dari kedai-kedai kopi. Betul. Bahkan di Jerman kopi diharamkan karena akan mengganggu elektabilitas minuman kesenangan orang Jerman yang pada saat itu adalah bir seperti itu. Saking takutnya kopi akan diharamkan seperti itu. Bahkan Tengku Umar Aceh antara kopi dan jihad. Bahkan Ustadz Salim Apila mengatakan kopi adalah sahabat tali taat, penegak punggung dalam beribadah, dalam bahas dan darah seperti itu. Jadi kopi menjadi sumber energi untuk ibadah, untuk qiyamul lail, untuk berdiskusi, untuk membaca dan lain sebagainya. Bahkan kopi adalah menjadi ruang tempat untuk kreativitas dan lain sebagainya. Tidak ada lagi sekat agama, tidak lagi sekat aliran dan lain sebagainya. Di tempat kopi saya itu luar biasa gitu ya, berbagai elemen ada di situ. Padahal tahu ownernya itu adalah orang PKS seperti itu. Anak-anak Banser pada ngopi di situ, anak-anak Ansor pada ngopi di situ, anak-anak orang merah pada ngopi di situ dan sebagainya. Kopi menjadi jembatan komunikasi antara berbagai level, baik itu tua maupun muda seperti itu. Ya terlepas dengan
kopi hari ini begitu luar biasa. 10 tahun yang lalu sebenarnya tidak bermimpi ini menjadi sebuah usaha sebenarnya. Jadi karena berawal dari kisah saya seorang pekerja kantoran yang kerja dari jam 8 sampai jam 16. Aktivitas di kantor karena berhubungan dengan data dan lain sebagainya, akhirnya memerlukan kopi. Dan akhirnya kopi menjadi aktivitas rutin. Oh, jadi sejarahnya dulu dari kerja di kantoran, terus ngopi, terus bagaimana? Jadi bisnis tuh kok bisa? Kebetulan di tempat kerja saya itu menyediakan kopi dari perusahaan brand besar lah. Oh, oke. Ya kayak saset kayak gitulah. Nah, akhirnya dikonsumsi sama saya karena itu yang disediakan oleh perusahaan gitu. Akhirnya lambung saya kena. Masuklah rumah sakit selama seminggu. Itu udah kronis lambungnya. Berawal dari minum kopi yang sembarangan seperti itu. Tiap hari, Pak? Tidak harus disebut lah brandnya apa. Brandnya. Yang jelas itu kopi sasetan. Tapi itu setiap hari, Pak? Ngopi di kantor? Setiap hari. Karena kalau tidak ngopi jam 10 pagi berhubungan dengan data ya udah langsung ngantuk. Selain ngantuk, kacau juga, ngeblank juga seperti itu kalau belum ngopi seperti itu. Jujur iya, Pak. Benar. Ya akhirnya setelah saya masuk rumah sakit, ya mungkin itu juga teguran, saya ngopinya berlebih dan sebagainya. Tapi mau tidak mau saya juga tetap harus bisa ngopi gitu. Dan ternyata hikmahnya itu saya menemukan kopi aroma Bancai dulu itu. Kalau Bapak dan Ibu semuanya pernah ke Bandung, ada namanya kopi aroma. Nah, berawal dari situ, akhirnya saya berubah dari ngopi sasetan menjadi kopi yang baik, yang digiling gitu. Nggak ada campurannya seperti itu. Akhirnya berubahlah dari situ. Dan alhamdulillahnya, lambung saya nggak pernah kerasa lagi, nggak pernah naik lagi lambungnya seperti itu. Dari kopi tersebut. Ya, karena aktivitas ngopi juga banyak, akhirnya saya membeli kopi juga jadi budgetnya jadi lebih banyak. Akhirnya terbesit dalam hati saya, ini budget banyak, bagaimana caranya saya bisa ngopi tapi tidak mengeluarkan budget yang besar seperti itu. Karena pada saat itu ketika saya beli kopi banyak, teman-teman saya itu pada bilang mintalah dan sebagainya. Teman-teman kantor kan biasanya seperti itu ya. Okay. Jadi akhirnya pengeluaran kopi saya jebol. Terbesitlah dalam pikiran saya, kenapa saya nggak beli 1 kilogram saja kopinya. Beli 1 kilogram, saya kemas dalam kemasan plastik 100 graman. Saat itu harganya ya kalau sekarang ya Rp250.000. 1 kilo itu Rp250.000. Akhirnya saya pecah jadi 100 graman kan jadi 10 pack ya. Saya jual lah Rp30.000. Rp30.000 dikali 10. Rp30.000 dikali 10. 300. Ayo. 300.000 ya. 300.000. Ya, 300.000. Berarti kan selain saya juga menikmati kopi, saya juga bisa ngopi saya jadi gratis. Betul. Karena saya dapat margin dari penjualan 1 kilo seperti itu. Dan saya lakukan terus menerus. Dari 200.000, dari 1 kilo jadi 2 kilo, jadi 3 kilo. Pendeknya waktu, akhirnya saya pun jadi berkilo-kilo. Dan akhirnya jadi usaha beneran. Jadi berlipat ya. Berlipat. Dan saya berpikir, kenapa saya tidak beli bahan bakunya langsung seperti itu. Akhirnya kepikiran lah saya beli mentahnya. Jadi beli kopi green bean online kalau dulu. Ya. Saya beli ke Bukalapak kalau dulu kalau nggak salah. Ke Bukalapak beli beberapa kilo. Saya roasting maklun ke orang lain karena pada saat itu saya tidak punya mesin roasting. Jadi pure modal saya itu dari Rp250.000 seperti itu, hari itu. Setelah itu saya maklun ke tempat roasting, saya belajar menikmati ngerosting seperti apa dan lain sebagainya. Tanya-tanya harganya ternyata kapasitas 3 kilo itu bisa 100 juta sampai 150 juta. Bahkan kalau brand luar itu bisa ratusan juta seperti itu. Asal nggak mungkin gitu saya bisa dapat mesin roasting seperti itu. Akhirnya di tahun kedua setelah
karena pada saat itu saya kan masih kerja ya. Jadi uang buat keluarga itu saya dari tempat kerja. Sementara keuntungan penjualan kopi itu saya terus-menerus ditabung. Akhirnya selama 2 tahun adalah tabungan 13 juta dari penjualan Selama 2 tahun kopi. dari kopi. Dan dari 13 juta itu saya coba searching di Google dan sebagainya, ketemulah teknisi Puslit Koka Jember. Wah, keren. Jadi beliau orang teknisi Puslit Koka di Jember. Saya ngontak ke beliau, saya ngobrol ke beliau, saya pingin punya mesin roasting, saya punya duit segitu, gitu ya. Bisa nggak? Ternyata bisa, kapasitasnya 500 gram. Ya akhirnya memberanikan diri membeli mesin yang 13 juta 500 gram kapasitas kopi. Bisa nyangrai itu cuma 500 gram. Kang punten nih Kang. Berarti yang Kang Aan jual itu kopi bubuk. Bisa bubuk, bisa biji. Bisa bubuk, bisa biji ya. Ini seperti itu. Terus kalau tadi kalau itu kan dari nol banget ya. Maksudnya prosesnya dari Akang cuma ngopi terus jadi searching. Itu waktu belajarnya itu gimana Kang? Nah, Jadi, menarik. apa searching sendiri atau bagaimana Kang? Menariknya saat itu saya baru tahu kopi itu Robusta dan Arabica. Ternyata setelah proses saya masuk terjun di dunia kopi, jadi tahu apa itu Robusta, apa itu Arabica. Bahkan di dalam Robusta dan Arabica sampai hari ini jadi terkenal Excelsa, Liberica dan lain sebagainya. Ternyata ada proses lagi yang membedakan karakter rasa seperti itu. Kalau Robusta kan biasa karakter rasanya itu dia flat, dia cuma nati, bitternessnya kuat, bau tanah, dan seperti itu ya flat. Kalau Arabica ternyata lebih kompleks karakter rasanya gitu. Jadi hari ini itu kita kan mengenal kopi itu pahit, manis sedikit udah cukup. Padahal itu adalah korban penjajahan sebenarnya. Waduh. Kenapa itu? Jadi dulu itu zaman Hindia Belanda itu kopi-kopi yang terbaik itu Arabica diekspor ke Hindia Belanda keluar. Sementara kopi Robusta yang ada di kita dicampur dengan jagung dikasihlah ke kita. Iya. Sehingga kita Jadi itu ada senangnya itu kopi bukan yang asam tapi yang Jagung. pahit. Pahit. Sebenarnya kopi yang terbaik itu adalah yang asam, yang kompleks rasanya. Ya ada di Arabica. Bahkan saya baru tahu kenapa hari itu lambung saya tidak kena lagi. Karena yang saya konsumsi itu adalah Arabica. Kalau Robusta itu kandungan pH-nya tinggi. Oh, Sementara kandungannya tidak kompleks. sengaruh itu ya Kang ya berarti. Karakter Robusta itu kalau diminum yang punya lambung langsung naik karena pH-nya tinggi. Padahal dia nggak asam, cuman pahit, nati, kacang gitu, karamel kayak seperti itu aja Robusta sama karakternya. Kalau Arabica ada acidity-nya, ada manisnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Arabica itu karakternya kompleks. Jadi dan pH Arabica itu meskipun asam, dia pH-nya tidak tinggi tapi rendah. Jadi aman untuk yang punya penyakit lambung seperti itu. Bahkan jurnal-jurnal hari ini banyak mengungkap kebaikan kopi, anti kanker, anti jantung, bahkan bisa menyehatkan untuk fungsi ginjal kita seperti itu. Bahkan bagi saya gitu ya, saya kan kebetulan punya hobi lari trail gitu ya. Kemarin habis dari race BTS Bromo Semeru Tengger sampai sekarang. kilometer 102 km, elevasinya hampir 5.000. Tepuk tangan dulu dong buat tangan. Boosternya itu adalah dari kopi. Boosternya dari kopi, dia membuat energi kita berkali lipat seperti itu. Jadi saya buat si kopinya itu dimasukkan dalam pouch kecil kayak espresso. Oh ya. iya. Nah di setiap water station saya minum satu gelas gitu. Sehingga kebutuhan kafein saya untuk mendorong energi jadi lebih banyak seperti itu. Kang itu apa nggak bahaya kalau belum masuk nasi Kang? Kalau tubuhnya dia sensitif, metabolismenya sensitif, dia diusahakan harus diisi dulu. Tapi kalau kayak seperti saya, mau pagi, mau siang, mau malam, nggak ngaruh itu kopi ke lambung gitu. Asalkan dalam batas yang wajar. Batas wajarnya berapa?
kisaran 4 cup ke bawah seperti itu. Jadi kalau saya di home roastery saya, kalau ada kopi baru ada 7 single origin, 7-7-annya saya harus cicipin semuanya. Jadi harus siap-siap dengan lambungnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Allah Allah memberikan kesehatan ya kepada saya gitu. Sehingga mencicipi 7 cup itu aman saja gitu. Karena mungkin metabolisme saya udah terbiasa. Tapi jangan dicoba oleh bapak dan ibu atau adik-adik yang tidak terbiasa dengan kopi yang berlebih seperti itu. Iya nih Kang, misalkan soalnya kayak sekarang kan trennya gini, diet minum americano aja gitu. Itu gimana Kang? Bisa sebenarnya, karena kopi itu jadi hilang selera makannya seperti itu. Cuman tidak bisa juga sebenarnya. Diet itu harus dilakukan sempurna, harus ada olahraganya, makanan nutrisinya udah harus baik gitu. Dan kopi menjadi salah satu bagian untuk menciptakan diet tersebut. Jadi tidak hanya berdiri tunggal dengan minum americano bisa tetap diet, olahraga ya. Nggak bisa. Iya soalnya tadi aneh emang dari pagi kan gak makan terus ada kopi kan. Aneh minum aja tuh, bener kan nggak nafsu, tapi risol, burger tadi tuh tetap sih masuk juga Kang. Ya namanya diet Kang, kayak gitu. Berarti ada kolerasinya antara akang pelari, kolerasi, itu korelasi. Nah itu korelasi antara akang lari dan kopi ini ya. Terus gini Kang, kalau dulu itu mulainya terbesitnya kan karena setiap hari ngopi. Kalau mungkin teman-teman udah dulu Akang gini aja deh. Dulu Akang jualnya per berapa atau metodenya seperti apa gitu. Mungkin Akang ada yang mau disampaikan juga tentang penjualan kopi, mungkin silakan Kang. Jadi dilanjut lagi balik ke sejarah minyak kopinya ya, berawal tadi dari dikemas. Jadi beli 1 kilo kan lebih murah ya. Kalau 1 kilo hari ini kisaran 300 sampai 400 ribu kalau untuk kopi filter Arabica. Kalau untuk espresso biasanya lebih murah, bisa kisaran 175 sampai 300-an lebih lah seperti itu. Jadi kuncinya ketika kita ingin usaha dari kopi, berawallah dari belajar beli kopi ke roastery atau ke Bukalapak atau ke toko online gitu ya. 1 kilo kita kemas ulang jadi 100 graman seperti itu. Biasanya kalau beli 1 kilo itu lebih murah. Ya karena lebih banyak ya. Ya, itu belinya biji Kang atau udah sampai bubuknya? Nah kalau saya dulu kebetulan ketika memulai usaha itu karena nggak punya grinder, karena nggak punya modal juga, akhirnya saya belinya bubuk. Oh langsung bubuk. Dan alhamdulillahnya itu ya laku gitu. Padahal kalau hari ini kita beli bubuk agak berat karena secara keilmuan ketika kopi sudah dibubukkan 1 kilo, dia akan menguap dan akan menurun karakter rasanya, kafeinnya, rasanya dan sebagainya kalau kondisinya dalam keadaan bubuk seperti itu. Jadi keadaan yang terbaik itu adalah ketika dia masih biji. Jadi kita ketika menyajikan kopi lebih baik ketika dalam berbentuk masih biji seperti itu. Itu akan menjaga kualitas kopi. Balik lagi ke cerita yang tadi, ya alhamdulillahnya terus menerus gitu ya. Sampai hari ini saya bisa produksi sampai 300 sampai 400 kilo dalam sebulan seperti itu. Per hari ini ya? Per hari ini seperti itu. Dan yang menariknya, cita-cita saya keluar kerja ya tercapai. Jadi selama 3 tahun itu saya nyambi, sore itu saya jualan kopi, pagi hari saya ngantor itu seperti biasa. Dan yang menariknya, pas jualannya itu dimulai dari sepeda. Bahkan sampai saya diundang podcast oleh influencer dunia kopi, namanya cikopi.com ya. Jadi setelah Pepeng Klinik Kopi, episode selanjutnya adalah podcast dengan saya seperti itu. Ya dengan jauh-jauh loh orang Jakarta ngajak podcast ke saya, kepada siapa saya gitu. Ternyata dari cerita podcaster tersebut, kamu unik sih, jualan pakai sepeda seperti itu.
Bisa kebayang nggak jualan pakai sepeda seperti apa gitu dengan kopi kekinian seperti itu. Nah, itu berarti diseduh, Kang. Diseduh. Jadi kebetulan saya senang olahraga, salah satunya juga sepeda. Kenapa nggak saya gabungin antara sepeda dan kopi? Sekalian sepedahan, sekalian jualan kopi juga. Ya, seperti itu. Cuman emang dilakukan hanya setiap weekend aja kalau di sepeda seperti itu. Jadi singkat ceritanya saya diajak podcast sama beliau sehingga dikenal lah saya di dunia perkopian sekitar Bandung Raya, udah dikenal lah gitu nama roastery saya gitu. Dari situ saya berpikir, wah kalau begini caranya saya capek gitu. Akhirnya saya belilah sebuah gerobak mirip dengan angkringan. Tahu kan angkringan ya? Ya. Bermulalah di situ. Pakai gerobak angkringan kayak gitu. Kalau di jalan kan suka diusir-usir nih sama satpol ya, Iya. sama keamanan dan lain sebagainya. Kalau di sini juga. Belum lagi banyak preman dan lain sebagainya gitu. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah di rumah orang tua aja gitu. Kebetulan kalau rumah saya kan kecil, jadi pindahlah ke rumah orang tua jualannya karena halamannya besar. Tapi kendalanya itu dia masuk ke gang 100 meter seperti itu. Jadi mobil itu nggak bisa masuk ke dalam. Jadi yang mau ngopi itu parkir mobil di depan. Gitu. Nah akhirnya ya 1 tahun dari situ saya juga mengganggu jalan, mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Berpikir ulang, wah kayaknya ini harus seriusin. Akhirnya memaksakan diri sewa sebuah ruko. Nyewalah sebuah ruko di situ. Dan setelah sewa ruko dan ternyata Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Ketika hambanya meyakini insya Allah saya bisa asalkan dengan ikhtiar, asalkan dengan maksimal seperti itu. Pindahlah ke ruko kecil. Dari ruko kecil karena sama pengunjungnya lumayan banyak gitu ya. Ekspansi lagi. Lumayan karena di Jatinangor itu hari itu tidak ada kedai kopi gitu. Jadi saya perintis kopi manual dan roastery di Jatinangor seperti itu. Bahkan di Bandung pun hanya beberapa aja. Jadi kalau saya ingin ngopi yang benar harus lari ke Bandung yang jaraknya mungkin kisaran 25 kiloan seperti itu. Ke Bandung seperti itu. Berarti modelnya kedai ya, Kang? Kedai. Bukan kayak kafe. Kalau sekarang kan kafe. Nah, di sini kan ada kafe juga, ada kopinya juga. Berarti ini kedai ya? Kedai. Lebih ke kedai. Dari situ kebetulan saat itu kan Kang Aher ya jadi Ya, gubernur. Kang Aher. Nah dari program Kang Aher ini sebenarnya saya juga sangat terbantu karena zaman beliau lah ada bantuan ke petani, bantuan ke acara perkopian yang sangat besar. Bahkan sampai ada yang namanya ngopi sarausnya sampai volume 6 zaman Kang Aher itu. Dan yang menaikkan kopi Jawa Barat itu adalah beliau sebenarnya. Ketika zaman beliau belum menjabat, ibu dan bapak ketika ngopi di bandara, ngopi di mana-mana itu yang ketemu itu pasti Gayo, Toraja, Bali, nggak ada kopi Jawa Barat. Iya. Dan setelah Kang Aher begitu luar biasa dedikasinya terhadap kelompok tani untuk kopi dan industri kopi, akhirnya terangkatlah kopi Jawa Barat, kopi Puntang, kopi halus sampai sekarang kan luar biasa gitu. Puntang pernah mempunyai predikat kopi termahal, menang di tradernya di Amerika seperti itu. Harga 1 kilonya bisa mencapai 700.000, 800.000, itu mentah. Ya berkat dedikasi beliau, harusnya anak-anak perkopian Jawa Barat hari ini harusnya menjadikan Kang Aher itu bapak kopinya Jawa Barat seperti itu. Masya Allah. Dan saya sangat terbantu dengan programnya beliau karena akhirnya saya dimudahkan untuk usaha di kopi. Meskipun tidak secara langsung ya, ini kasih uangnya enggak seperti itu. Tetap saya berusaha sendiri, cuman lingkungan industrialnya itu jadi terbentuk. Antara petani yang proses jadi banyak, petani kopi juga jadi dihargai. Harga proses yang tadinya di Jawa Barat itu jelek jadi bagus. Saya beli packaging dan lain sebagainya itu jadi lebih mudah karena industri kopinya itu terbentuk seperti itu. Ya salah satunya dari kebijakan Kang Aher saat itu membantu mensupport teman-teman petani di kebun, di proses, bahkan sampai acara di industri kopinya seperti itu. Kan dulu hampir setiap tahun itu selalu ada acara
ngopi Saraosnya. Semua potensi kopi yang ada di Jawa Barat itu semua buka stand itu semua. Dan dibiayai oleh Pemprov saat itu seperti itu. Dan alhamdulillah saya kebantu banget seperti itu. Dari program Kang Aher itu. Ya, Ya. Kang, kalau misalkan nih, kan tadi kan sejarahnya udah, terus kemudian kopinya jenisnya mungkin sudah. Nah, kira-kira teman-teman ini kan apalagi kalau di sini kan lingkungannya perkotaan ya, pasti untuk biji kopinya pun online kak atau di bagaimana. Terus di tengah kafe-kafe yang ada di sini gitu loh. Kalau buat dari Kang Aan sendiri, tips awal untuk kita jualan kopi itu gimana sih Kang? Dari dulu kok Akang caranya, tipsnya bagaimana, apa yang harus diperhatikan mungkin kalau buat teman-teman yang mau jualan kopi begitu. yang pertama-tama mungkin yang bisa kita lakukan hari ini sebenarnya sangat mudah ya. Kalau kita lihat kafe-kafe kan harga per cupnya aja sekarang Iya. udah 5.000, 50.000 Sudah. seperti itu tuh ya. Sebenarnya kalau mau tahu bisa ditampilin, mungkin itu ada apa operator mungkin Ada filenya Kang? yang peluang usaha kopi Ada ya? Boleh Kang? Kelihatan nggak? yang ini. Yang peluang usaha kopi Kang. Nah, Nah ini sebenarnya bisa bisa di zoom Bapak dan Ibu di zoom bisa. nih kayak gini nih, misalkan ya kalau mau adik-adik, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, ini saya terapkan kepada anak saya ya. Anak saya baru SMP, dia bisa jualan kopi untuk teman-temannya seperti itu. Bahkan bisa jualan minuman yang lainnya juga. Kalau jual misalkan kayak tadi nih, saya jual kopi espresso, beli 1 kilogram ke roastery. Pasti di sini itu banyak roastery sebenarnya. Roastery itu rumah sangrai kopi. Oh, rumah sama. Jadi kopinya udah jadi ya. Kita beli 1 kilogram kopi. Heeh. Ya misalkan ini harganya 175.000 1 kilo. Nah kita kemas, ya tadi saya sampaikan kemas 100 graman. Nah kan harganya 30.000, label dan apa stiker kisaran 5.000, jadi total produksinya 210.000. Harga jual 1 kilo 100 gram jadi 10 kan ya? Iya, 10 jadi pack, 10 pack. 10 kali 100. 30.000 jadi 300. Ada margin 90.000 rupiah. Ada margin 90.000 rupiah. Itu bisa dilakukan oleh semuanya. Asalkan pertama adalah mulai mencintai kopi. Dari cinta dulu Jadi ya Kang. kalau kitanya tidak mencintai kopi, ya mau jualan kopi nggak ada feel-nya gitu. Iya. Jadi berawal dari kita tuh harus menyukai dulu kopi. Kalau kita menyukai kopi, kita bisa menjelaskan ke pembeli kita bahwa kopi ini bla 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 yang tadi saya sampaikan gitu. Bahwa karakter Arabica ini karakternya adalah ini gitu. Tapi bayangkan ketika ibu dan bapak jualan tapi tidak suka kopi, hanya datar saja menjual Iya. ini kopi gitu. Mau beli nggak? Nah, Kan nggak masuk juga gitu. udah menarik juga. Jadi mulailah cintai kopi sebelum mulai usaha kopi seperti itu. Mulai usaha kopinya bisa dengan kopi serius ataupun kopi yang Kopi anak-anak bercanda. encer, Oh, kopi susu. kopi gitu. susu dan lain sebagainya. Saya juga di kedai, kebetulan kalau pasar saya itu tidak masuk ke pasar reguler, karena kalau pasar reguler itu kita akan bertarung dengan kapitalis besar, pemodal besar. Saya membuat pasarnya itu adalah pasar edukasi. Salah satunya adalah bagaimana banyak orang menyukai kopi dengan ilmunya seperti itu. Bahwa kopi terbaik itu adalah tidak dicampur dengan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kopi terbaik itu, kopi itu akan jadi bermanfaat ketika tidak dicampur dengan punten ya, gula, susu. Itu yang merusak sebenarnya karakter kopi. Bahkan ada yang bilang bahwa kopi itu enak dengan rokok katanya. Secara keilmuan di kopi, saya ikut kelas basic roasting, ternyata asap rokok itu adalah mengganggu sensori kita. Jadi orang-orang yang merokok mau uji cita rasa kopi, dia harus berhenti ngerokok dulu selama 4-5 jam karena
Kalau dia sambil ngerokok, kopinya akan hancur karakter rasa kopi. Jadi kalau ada yang bilang kopi sama rokok itu nyambung, bohong besar gitu. Secara keilmuan itu tidak seperti itu. Jadi rokok itu menghancurkan karakter rasa sebenarnya. Gorengan, rokok itu menghancurkan karakter rasa sensori kita. Sensori kita itu sebenarnya bagus. Cuman kitanya aja yang sering merusaknya. Ketika kena makanan itu atau rokok itu, akhirnya jadi kurang cita rasanya. Cita rasanya jadi kurang. Bahkan gorengan juga sama, ngancurin cita rasa di sensori kita seperti itu. Jadi kalau ibu dan bapak-bapak ikut kelas sensori, akan dipelajari tuh nanti tingkat keasamannya seperti apa, karakternya yang muncul apa, vanilla kah, hazelnut kah, acidity-nya ini buah apa dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari gitu. Dan ternyata ketika kita sudah menjadi ikut pelatihan tersebut, pola makan kita itu jadi baik. Kita nggak makan jadi makanan yang sembarangan akhirnya seperti itu. Karena pingin sensori kita jadi bagus gitu. Kan kalau hari ini ayam bala-bala dimakan, ayam seblak dimakan, padahal itu merusak ke sensori kita. Jadi kalau bapak ibu semuanya ingin menjadi pengusaha kopi, itu akan selalu berhubungan dengan uji cita rasa kopi. Karena nggak mungkin ketika kita jual, kita tidak tahu karakter rasa kopinya. Hari ini itu luar biasa ya, sudah sampai bisa meskipun ada dari beberapa kopi mah pahit asam Iya. Padahal di balik cita rasa itu ada rasa-rasa yang lain. Pahitnya pahit apa? Pahit coklat, pahit kulit jeruk dan lain sebagainya. Itu Padahal kita bisa mah ya? taunya pahit aja, kecut aja gitu. Iya tadi saya. Padahal kalau mempelajari sensori akan banyak itu karakter rasa yang ada dalam kopi itu. Terkhusus di kopi Arabica. Kalau kopi Robusta mah ya flat. Karakternya ya nati, bau pohon, floral gitu ya, herbal, atau biasanya manis sedikit gitu. Kalau di Arabica itu akan macam-macam ketemu rasanya gitu. Bahkan anak-anak kopi sekarang kan keren ketika bisa menyebutkan notes dari sebuah kopi gitu. Wah ini rasanya sweet orange. Wah ini rasanya ada vanilanya dan lain sebagainya. Oh keren gitu, anak muda bisa menyebutkan karakter rasa tersebut seperti itu. Padahal itu dibalik itu semua ya harus belajar dulu tentang sensorinya. Kalau sekarang banyak kopi kayak di menu kopi hazelnut, kopi taro, itu gimana Kang? Kalau itu sudah dicampur dengan hazelnutnya, dengan sirup rasa. Ya. Udah dicampur dengan taroknya seperti itu. Jadi kembali lagi kopi yang terbaik itu adalah kopi yang tidak dicampur dengan apapun. Oke. Tapi ya kita juga ketika ada di industri kopi, ya mau tidak mau masuk kita itu tidak bisa dari kopi yang tanpa pemanis atau tambahan seperti itu. Akhirnya masuklah kopi susu. Sehingga dari kopi susu tersebut bisalah dirubah gayanya, gaya ngopinya dirubah perlahan dengan dia sering mengkonsumsi kopi susu seperti itu. Bahkan nantinya kalau saya di kedai ada beberapa pelanggan, awalnya itu dia pertama, Kang saya nggak bisa ngopi karena lambung, Kang saya tidak bisa ngopi tanpa dicampur dengan susu, krimer dan sebagainya, lebih nyaman dengan seperti itu. Saya tanyain, mau nggak? Karena kopi itu bagus, efeknya buat kesehatan dan lain sebagainya, mau nggak saya ajarin minum tanpa pemanis dan campuran tambahan. Dan nggak bikin sakit ya? Nah, saya bilang, saya bisa loh ngerupiah adek atau akang-akang semua untuk bisa minum kopi tanpa campuran seperti itu. Akhirnya ilmu sugesti saya ya diberikan kepada dia seperti itu. Kebetulan dulu pernah juga aktif di multi level marketing ya, berhubungan dengan kepribadian, berhubungan dengan mengetahui karakter orang dan lain sebagainya, hipnoterapi dan lain sebagainya, saya gunakan di jualan saya seperti itu. Sehingga alhamdulillah itu banyak yang tadinya pengopi harus pakai gula, pakai susu dan sebagainya, hari ini sudah tercipta pasar yang luar biasa di Jatinangor. Sampai ya bisa 300-400 kilo itu berawal dari edukasi seperti itu. Saya nggak kembangin begitu luas karena saya juga nggak sanggup untuk bisa ngembangin
daerah seperti itu, sehingga saya batasin hanya di daerah Bandung Timur dan lain sebagainya, Sumedang dan lain sebagainya. Oke baik Kang, itu kan tadi Kang Aan sudah jelaskan sejarahnya kopi dan sejarahnya Kang Aan, bagaimana memulai bisnis kopi, terus kenapa, dan ternyata kita harus cinta sama kopi, terus kita harus tahu juga rasanya kopi apa dan lain-lainnya. Oke Kang, mungkin tadi Kang Aan udah jelasin panjang lebar ya tentang kopi, tentang masalah jualinnya bagaimana, harganya dan sejarahnya. Mungkin dari teman-teman silakan, mau ada yang kita masuk ke sesi tanya jawab atau ada yang disampaikan lagi? Ini ada lagi, ini sebagai sampel aja ya. Kalau Bapak Ibu mau buka kedai kopi mah bisa-bisa aja sih. Nanti bisa pendampingan berlanjut dengan saya di grup. Ini sebagai sebuah sampel gitu ya. Bapak dan Ibu, adik-adik semua bisa bisnis yang kecil-kecilan, salah satunya dengan jual kopi susu botolan. Itu marginnya, berapa harga kopi susu di sini? Sekitar 15 ya. Saya pikir di atas 20.000 lah. Kalau di sana juga di Jatinangor udah 20.000 ke atas gitu. Pasti di sini juga 20.000-an kan? Ya. Nah, Segitu. kalau lihat bahan bakunya, saya buka dan bongkar ini kedai itu bahan bakunya segini. Eksklusif di sini ya. Kopi 10 gram cuma 1.750. Paper filter satu cuma 450 perak, 450 perak. Gula aren cuma 740, creamer 1.000, air dan bahan cuma 1.000, totalnya 5.710. Ibu dan bapak, adik-adik semua kan jualan kopi harganya di atas rata-rata, paling kalau yang di jalan-jalan kan ada yang 10.000 ya. Ada. Kenapa bisa 10.000? Karena HPP-nya juga segini. Jadi ini sangat mungkin bisa dilakukan dengan modal yang tipis, dengan modal di bawah 100.000 juga bisa. Beli aja nyicil semuanya ini. Oh, makanya ada kopi jago, mungkin yang kopi keliling itu pakai. Karena HPP-nya itu sebenarnya di bawah. Kenapa mereka di kedai-kedai itu jadi lebih besar? Pertama ada pajak, kedua juga sewa bangunan, ketiga juga punya pekerja yang banyak dan investasi alat. Dan mereka itu pakai alat-alat yang mahal sehingga harganya itu di markup jadi lebih besar. Oh, karena alatnya pun mahal. Nanti saya ajarin, saya praktekin di sini bagaimana membuat kopi botolan tanpa alat yang sederhana mungkin ya, bisa membuat kopi susu yang enak seperti itu. Bahkan kalau anak saya itu, saya ajarin, sok kamu bikin PO setiap Jumat, ada kopi yang mau dijual, siapa yang mau order. Dari hari Senin itu dia ke teman-temannya sudah nge-share, PO hari Jumat kopi susu ready, mau berapa botol pesannya. Nah terkumpullah di hari Jumat itu ada misalkan 20 gitu ya. Sebelum hari itu dia udah bikin, nah hari Jumatnya dia kasih ke, jadi nggak beresiko gitu ketika bisa seperti itu. Karena PO dulu ya, PO dulu, order dulu. Jadi ada pelajar, ada mahasiswa, apalagi yang nggak punya kerjaan, sebenarnya sangat bisa untuk bisa jadi usaha kopi. Itu gampang banget berarti Kang ya. Gampang banget untuk bikin asalkan kopi mau. gini. Asal mau aja ya. Asal mau seperti itu. Semua orang bisa ya. Yang jadi masalah itu mental kita itu selalu terlalu banyak alasan sebenarnya. Saya nggak ini, saya nggak itu. Dan saya pun tidak bermimpi. Saya keluar kerja, saya bisa menjual kopi sampai 300-400 kilo kalau nggak dimulai dari awal gitu. Ya kuncinya itu salah satunya itu. Mau menguatkan otot bisnisnya, jangan ujuk-ujuk besar. Karena kan anak-anak gym ya, nggak mungkin dia langsung ngangkat 200 kilo. Nah, nggak mungkin dia angkat 200 kilo, pasti dia mengangkat 5 kilo dulu, 10 kilo dulu. Usaha pun sama, harus diasah dari yang terkecil. Kalau ujuk-ujuk dikasih 1 triliun, gimana? Kan bingung tuh ngurusnya seperti apa. Iya, banyak banget kan. Sederhananya seperti itu. Jadi bisnis itu harus dari yang terkecil, sehingga dia bisa menjadi besar itu akan jadi lebih kuat. Dan alhamdulillahnya sampai hari ini, saya tidak pernah merasa rugi. Bahkan zaman COVID sekalipun, penjualan kopi itu terus naik. Meskipun naiknya emang sengaja saya buat tidak meledak-ledak.
Karena menyesuaikan kondisi juga ya kamu mungkin. Atau Yang ada jadi alasan? masalah itu saya terlalu ngoyo dalam bisnisnya. Jadi kalau udah segini cukup. Oh, jadi Sebenarnya Bapak dan Ibu Ya. semua bisa meledakkan lagi lebih besar sebenarnya seperti itu. Ya apalagi tadi dengar dengan Kang Ketua Panitia ngeborong kopi dari Gayo. ya dari Aceh ya. Kalau saya ketika dikasih harga dengan harga sekian, saya beli mentahnya, nggak mau beli matangnya seperti itu. Karena itu akan jadi potensi cuan yang luar biasa. seperti itu. Lebih gede lagi ya, kali Apalagi lipat lagi. Harga dari sananya itu ya tadi dengar bisik-bisik itu mentahnya 120. Oh. Sementara di pasaran hari ini itu 170. Dikali 1 tahun berapa tuh potensi cuannya seperti itu. Banyak ya, itu. Kalau berpikir pendek ya akan pendek, kalau berpikirnya panjang ya akan panjang hasilnya seperti itu. Makanya mau tidak mau kalau segera lakukan, segera mulai seperti itu. Intinya mulai dan mau coba gitu ya. Ya, Ada kemauan dan berani mencoba kayak gitu. Kang, ini mengingat waktu mungkin masih ada disampaikan sama paling saya Terkait ingin apa? coba Praktekin. praktekan. atau mau tanya jawab dulu Kang? Boleh, Sambil- boleh kalau ada. Silakan Sambil- mungkin. Oh nggak usah. Sambil praktek aja, Pak. Sambil praktek mungkin ya. Waktu. Oke, sambil praktek ya. Oke. Siap, boleh. Ini mau dipraktek di bawah atau di atas Kang? Supaya. Di atas aja biar kelihatan. Ini saya praktekkan buat apa? Bagaimana ibu-ibu bisa menghidangkan kopi yang terbaik buat suaminya di rumah. Itu Terus cocok tuh. Adik-adik yang belakang. adik-adik dan akang-akang yang lain bisa berjualan kopi dengan sangat murah, dengan modal yang sederhana, tapi bisa kita lakukan seperti itu. Jadi saya ingin ya dibuat sesederhana mungkin, tidak modal yang luar biasa, cukup mau aja dulu. Gitu. Bisa sebenarnya dengan budget yang low. Gitu. Aneh malah langsung giring ya. Emang ngerasain. Gimana maksudnya ngerasain? Oh, itu nggak sih? Yang mana tuh 15 tahun? 30 Pak. Cek, cek, cek. Tes. Nah, saya ya. Yang ada konsumennya, Jun. Konsumennya, Jun. Pokoknya kurang Cek. Nah. Oke, sambil ditunggu. Ini ada beberapa alatnya. Ini jujur aja teman saya dulu pernah punya kayak gini juga. Ini ada merek. Ini jadi review, tapi saya nggak tahu namanya. Nanti bapaknya aja. Jadi ada beberapa alatnya nih, ibu bapak sambil disiapkan sama Kang Aan. Oke. Tuh ini. Nanti jelasin ya itu bapak sama Kang Aan. Jadi kopi itu pertama kopi itu ada dua profil ya. Profil pertama adalah profil espresso yang buat dicampur dengan susu. Jadi espresso nanti jadi americano, jadi kopi susu, jadi ice latte dan lain sebagainya gitu. Jadi bahannya itu cukup dari
kopi espresso. Saya akan coba buatkan buat kopi espresso dulu ya. Yang tadi ini kan contohnya kopi espresso. Jadi di saya itu selain supplier buat kedai-kedai kopi ya yang ada di Jatinangor dan Bandung Timur, saya juga ngejual kemasan yang terkecil gini. Kalau ada yang beli dengan kemasan yang refill seperti ini, saya sangat gembira gitu. Jadi Karena itu langsung- keuntungannya gede gitu. Langsung seduh ya Kang itu. Berarti. Kalau ini masih dalam keadaan biji. Oh masih itu Mas biji. Promosi itu kan dia bilang kamu kalau beli lagi ada bilang nggak promosi dagang gitu nggak beli lagi dari kan wah itu begitu promo lagi ya gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tidak punya grinder, beli aja bubuk. Karena ya kalau untuk beli hand grinder atau grinder lumayan mahal gitu. Ini hand grindernya 1,4 kalau ini itu. Tapi seperti itu. Jadi kalau tidak punya kopi grindernya, beli aja yang bubuk gitu. Apalagi kalau untuk di mix dengan susu dan lain sebagainya, tidak akan terlalu khawatir lah dengan rasanya seperti itu. Minta air panas. Kalau grinder kah ada grinder? Apa? Ada grinder. Kalau ada grinder mah belinya biji aja. Perlu nggak? Apa? Ada di masjid ada. Oh gitu. Nggak usah pakai ini aja, biar buat sampel aja. Dua lagi lah. Jadi ngakalinnya itu kalau tidak punya grindernya ya beli bubuk aja seperti itu. Cuman emang resikonya kalau beli bubuk KPI-nya akan cepat nguap, terus karakter rasa juga akan kalau sering kena udara luar bisa jadi lebih nggak enak gitu. Jadi yang terbaik itu kopi beli yang masih biji. Nah itu kalau ini giling bijinya ya Kang, biji Ya. kopinya ya. Lagi digiring biji. Satisfying ya Bu. Jadi olahraga tangan juga ini kita. Sambil olahraga ya, sambil nge-gym. Peregangan. Apalagi kalau nanti mainnya pakai rock peso. Oh pakai ini? Ya. Oh beda lagi ya, banyak caranya. Ini namanya kopi manual karena kalau pakai mesin nggak mungkin kan saya bawa mesin gitu. Kalau ini Iya. bikin espresso bisa dibuat dengan cara manual seperti itu. Nah itu ukuran udah halusnya tuh gimana gitu Kang? Nah kebetulan ini mau bikin konsentratnya buat espresso dengan gaya rumahan. Jadi ukurannya tidak terlalu halus, tidak terlalu kasar juga. Secukupnya lah. Gitu. Jadi dicek berkala gitu ya Kang ya? Kira-kira udah nggak terlalu keras. Ini udah dicuci ya, udah bersih. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau di rumahnya tidak ada saringan, kalau dulu sih saya tahu kan saringan buat nanak nasi. Awal-awal itu saya yang penting bersih aja si kainnya seperti itu. Bisa dengan kain di rumah juga bisa sebenarnya gitu. Pakai kain nanak nasi itu. Ya dulu awal-awal saya karena pakai itu. belum tahu gitu ya beli paper yang gini di mana dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada yang jualan tuh buat kopi tarik yang kain yang seperti itu bisa, itu juga bisa. Ya. Kopi tarik gitu ya. Saya tarik gitu. Mirip. Oh gitu.
Nah itu ada timbangannya juga ibu bapak di situ di bawah. Kalau buat jualan diusahakan harus presisi gitu ya, harus timbangannya biar karakter rasanya nanti stabil. Minimal timbangan lah. Kettle saya kebetulan udah ke bawah jadi pakai ini aja gitu. Sebenarnya kan ini tidak terlalu, yang terpenting adalah kopinya ke ekstrak kalau untuk espresso mah gitu. Nah itu tuh luangnya muter-muter gitu. Nah, Ini yang saya kejar itu karakter rasanya itu yang pahit dan karamel seperti itu. Manis, pahit, karamel itu. Karena akan membuat kopi susu seperti itu. Beda lagi nanti kalau pakai kopi ini seperti itu. Kalau kopi ini mah ini dikhususkan kopi tanpa pemanis atau tambahan yang lain seperti itu. nah itu kan dituang pak. Itu perkiraan kira-kira apakah ya saringannya kan kadang bubuknya masih banyak atau terlihat banyak atau kayak cukup nih kayaknya dituang. Kalau kalau kopi filter emang tahapannya harus benar. Tapi kalau untuk kopi susu yang terpenting adalah yang dikejarnya itu karakter pahitnya, karakter karamelnya, karakter manisnya seperti itu. Kalau untuk kopi espresso mah karena ini ceritanya mau buat kopi Pahit. espresso yang pahit buat kopi susu seperti itu. Jadi kayak misalkan mungkin ada takaran atau ukurannya bisa berapa kali tuang atau bagaimana. Bahkan kalau bapak ibu semuanya punya yang alat gini, ini bisa digunain macam-macam loh. Buat kopi jadi nggak ampasnya, buat dipakai bikin cappuccino milk